Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Lebaran sudah hampir tiba. Pemerintah telah mengumumkan libur terpanjang dalam sejarah Indonesia, 16 sampai 18 hari. Murid-murid sudah diliburkan, sekolah juga para pekerja sudah work from home. Bagaimana persiapan dari para pemerintah terhadap arus mudik, kemudian juga tiket pesawat, bagaimana dengan diskon, bagaimana dengan apapun yang akan dinikmati oleh rakyat selama di perjalanan untuk menemui keluarga tercinta. Inilah Hot Room antisipasi arus mudik 2025. Mudik tidak hanya tentang pulang kampung. Meski harus bermacet-macet di jalan, tradisi ini akan tetap berlangsung. Dudi Purwagandi, Menteri Perhubungan Republik Indonesia menyampaikan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi mitigasi guna mengantisipasi lonjakan jumlah pemudik angkutan Lebaran tahun ini. Pemerintah membuat skema untuk melancarkan arus mudik mulai dari operasi ketupat, diskon tarif tol, hingga penurunan tiket pesawat, dan juga kebijakan ASN untuk work from anywhere. Upaya ini diharapkan mampu mengurai titik kemacetan, supaya arus mudik berjalan lancar dan tetap mengutamakan keselamatan. Bagaimana cerita mudik kali ini? Apakah antisipasi yang dilakukan pemerintah akan menjadi solusi untuk para pemudik? Dan bagaimana nasib para pemudik yang harus pulang kampung di tengah segala efisiensi? Menjelang pulang kampung, tentu pekerjaan harus segera dibereskan. Contohlah Hotman Paris yang selalu minum kopi di subuh hari. Karena itu membuat saraf kita siap dan juga mencegah amnesia. Inilah kopi luwak hitam premium. Kopi kesayangan Hotman sehingga 38 tahun sebagai pengacara, sukses bahkan 25 tahun jadi pengacaranya Bapak Prabowo. Bapak Kakor Lantas, Irjen Pol Agus Suryo Nugroho. Ya. Bapak bisa terangkan apa kesiapan dari kepolisian atas arus mudik ini? Baik, terima kasih Bang Hotman. Ya. Operasi ketupat, Ya. bagaimana bahwa operasi ketupat ini adalah operasi kemanusiaan. Ya. Jadi yang dilaksanakan khusus Jawa, Lampung, dan Bali itu mulai tanggal 23 sampai tanggal 8. Tetapi untuk yang di luar Polda tadi, di luar itu tanggal 26 sampai tanggal 8. Oleh sebab itu kemarin Bapak Kapolri langsung memimpin gelar pasukan kesiapan operasi ketupat berada di Jawa Timur. Ya. Dari operasi ketupat ini yang paling terpenting adalah keselamatan. Baik itu pemudik, arus balik dan lain sebagainya. Maka dari itu ada 4 klaster yang harus kita persiapkan ini Bang Hotman. Yang pertama adalah jalan tol. Jalan tol harus kita kelola secara maksimal. Baik itu nanti rest areanya, terus travel spotnya, black spotnya, itu harus kita kelola. Caranya gimana? Ya nanti menempatkan orang atau gimana? Nanti di samping ada pola kontraflow, ada one way, tentunya juga ada pos-pos panjang di jalan tol. Yang kedua, jalan nasional tuh Bang Hotman. Ya. Jalan nasional juga kita kelola, baik itu Pantura, jalur selatan, baik Jawa Barat, Jawa Timur, sampai di Medan. Ya. Kita harus persiapkan semuanya. Terus yang ketiga adalah tempat-tempat penyeberangan. Ya. Pelabuhan, udara, terminal, stasiun, kita persiapkan semuanya. Yang terakhir, yang keempat adalah tempat-tempat wisata, tempat-tempat kegiatan agama, dan jalur-jalur yang menuju tempat-tempat wisata harus kita kelola dengan baik, skenario daripada buka tutup dan alih arus rekayasa lalu lintas. Udah siap tuh Bang. Arus puncak mudik tanggal berapa? Ini akan kita analisa, Ya, karena tanggal 28 arus puncak itu tidak bisa diprediksi. Ya. Karena nanti dari jasa marga yang bisa menghitung. Ada yang bilang tanggal 28. Ya, biasanya itu H-3 itu menjadi arus puncak. Sehingga nanti akan kita bandingkan H-7 tahun lalu itu berapa yang melintasi Cikatama. Nanti beliau yang bisa ngitung. Ya. Nah, maka dari itu prediksi kami memang
puncak arus mudik itu di tanggal 28. Tanggal 28. 28. Kira-kira berapa pasukan, berapa anggota yang dikerahkan itu? Untuk program ini kan perlu kesiapan. Apakah sebuah kepolisian nggak libur nih? Ya, kalau kita kan tidak pernah libur, Bang. Apalagi ini operasi kemanusiaan. Jadi yang dilibatkan dalam operasi Ketupat itu Polri-nya itu 93.000. 93.358. Kenapa hanya tadi di tiga wilayah yang diprioritaskan pertama? Enggak, 8 Polda. 8 Polda di Jawa, di Lampung dan Bali. Ya. Karena satu di Bali itu ada irisan dengan Lebaran dengan Nyepi. Oke. Terus yang kedua work from anywhere. Jadi hampir sekitar 60% pergerakan pemudik itu menuju ke Trans Jawa. Oke. Yang ke Medan itu kurang lebih hanya 30% yang melalui Merak dan Bakauheni. Ya. Terus katanya yang naik motor gimana? Karena kan data kan kecelakaan paling banyak kan naik motor. Betul. Apa memang disarankan naik motor atau bagaimana? Kami hanya bisa menghimbau agar supaya pemudik ini tidak menggunakan kendaraan roda 2. Jangan memakai kendaraan roda 2. Namun demikian faktanya cukup banyak. Ya. Cukup banyak. Oleh sebab itu sepanjang jalan nasional itu ada pos pelayanan, pos pengamanan dan pos terpadu. Jadi seluruh Indonesia itu ada 2.835 pos. Oke, Jasa Marga, bagaimana kesiapan Jasa Marga? Diskon apa yang diberikan dan kapan mulai berlakunya? Silakan. Ya, untuk mendistribusikan lalu lintas, kita tadi seperti disampaikan Pak Agus bahwa bagaimana kita bisa tidak menumpuk di satu waktu, kita berikan 4 hari di arus mudik dan 4 hari di arus balik. Supaya bisa terdistribusi. Apa itu? Potongan tarif 20%. 20%? Ya, semua tol di Indonesia? Hanya di Trans Jawa dan di Trans Sumatera kita juga terintegrasi dengan Hutama Karya di sana. Jadi di daerah Makassar sana nggak ada? Karena memang dilihat dari yang trafiknya paling tinggi itu terjadi di Trans Jawa. Oke, bukannya paling tinggi, harusnya income-nya paling banyak kalian. Ya, dan ini perlu diketahui bahwa ini hanya untuk perjalanan menerus dari Jakarta sampai Semarang. Jadi untuk yang hanya tap in di gerbang tol Cikampek Utama dan tap out di gerbang tol Kalikangkung di Semarang. Hanya jangka yang apa? Menerus. Menerus ya? Menerus. Jadi kalau exit di pertengahan tidak? Tidak berlaku tarifnya. Tapi kalau memang untuk bisa kapasitas menggunakan rest area fungsional, itu bisa keluar masuk karena tarif yang dibayar hanya sesuai jarak tempuhnya saja. 4 hari sebelum mudik. Tanggal berapa aja itu? 24 Maret dari pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai dengan 28 Maret pukul 5 sampai pagi. tanggal 28? Pukul 5. Jadi kita hitungnya 5 ke 5. Jadi 29, 30 sudah nggak lagi? Sudah nggak ada diskon? Iya, karena dilihat itu sudah mulai peak ya, jadi kita supaya bisa terdistribusi lalu lintasnya. Terus sesudah itu tanggal berapa pulangnya? Pulangnya untuk arus balik itu akan di tanggal 3-4 April dan 8-9 April. Jadi kalau mau pulang, jangan lupa tanggal-tanggal ini ya, lumayan 20% ya? Betul, betul. Apalagi, semua Bu? golongan kendaraan ini. Apalagi dari Jasa Marga? Untuk tadi dari sisi aspek kelancaran, kita juga sudah menambahkan kapasitas gardu di gerbang tol Cikampek Utama karena itu merupakan gerbang tol tersibuk. Ya. Lalu kita juga siapkan tadi ada rekayasa lalu lintas bekerja sama dengan Korlantas. Kita siap nanti apabila dibutuhkan kontraflow, one way, ada pembatasan angkutan barang, ada implementasi ganjil genap. Itu kita juga siapkan. Kita ada indikator-indikatornya nanti akan bisa kami sampaikan. Tapi yang paling sering terjadi kan di gerbang tol. Di mana-mana gerbang tol itu adalah penyebab kemacetan paling parah. Gimana ngatasinya itu? Kita tambahkan juga petugas di sana 738 personil, kita tambahkan. Maksudnya petugas atau gerbangnya yang ditekan? Itu kan gerbang Ya, gerbang saya belum keluar selesai masuknya tadi. ini. Petugasnya itu bawa mobile reader, jadi bisa jemput transaksi, jadi bisa bertransaksi juga tidak hanya di gardu-gardu yang sudah ada. Jadi kita tambahkan kapasitas transaksinya. Ya. Terus mengantisipasi kecelakaan masih seperti di apa itu yang mau ke Bandung itu selalu terjadi kecelakaan besar-besaran, gimana itu? Ya, kita evaluasi kemarin apabila kita tambahkan secara teknologi maupun secara sistemnya, kita rapatkan rambu-rambunya, kita juga ada safety car, safety patrol buat bisa menjaga kecepatannya itu dengan kecepatan yang optimal. Itu banyak langkah-langkah yang kita lakukan, rambu-rambu kita tambah, dan secara teknologi juga kita siapkan CCTV yang berbasis untuk bisa manajemen insiden ya. Jadi untuk bisa memberikan informasi dan juga petugas supaya bisa Jadi ini apakah akan sama dengan kepolisian? Nanti orang Jasa Marga juga akan turun semuanya untuk membantu rakyat? Betul sekali. Kita juga sudah kick off kemarin di tanggal 19 Maret. Mulai tanggal 19 Maret kita sudah ready di seluruh Jasa Marga Group, tidak hanya di Jawa, tapi juga di Nusantara, Medan, Bali juga ya, kita sudah ready.
Oke, untuk sementara kita istirahat dulu. Kita sudah dengar tadi bahwa bapak-bapak polisi dan jasa marga menjadi pahlawan bagi para warga di kala Lebaran mau tiba. Ketemu lagi di Hot Room. Download Metro TV Extend sekarang.